hanya ditemukan patah tulang pada siku kanan Lai. Luka yang ditemukan pada Lai tidak seperti korban yang jatuh dari lantai 10 sebuah gedung. Yang kedua, posisi jasad yang terlihat seperti diletakkan dan juga jarak yang terlalu dekat dengan gedung. Kasus ini terjadi di Beitung, Taichung, Taiwan. Pada tanggal 4 Mei 2023, seorang remaja Taiwan berusia 18 tahun ditemukan kehilangan nyawa setelah melompat dari lantai 10 sebuah gedung apartemen. Diketahui pada pukul 11 pagi pihak berwajib ditelepon oleh seseorang yang mengatakan bahwa ada seorang pria pingsan di dekat gedung apartemen. Korban ditemukan tergeletak seperti tidur dengan badannya sebagian besar di bagian rumput taman apartemen dan sebagian kepalanya berada di semen pejalan kaki. Terlihat seperti pingsan. Namun pria tersebut sudah tidak bernyawa. Korban yang ditemukan tidak bernyawa tersebut bernama Lai, pria yang berusia 18 tahun, yang baru saja lulus sekolah menengah atas dan sedang bersiap ke jenjang perguruan tinggi. Mengacu kepada pengakuan ibunya, Lai merupakan anak yang patuh. Lai juga baru saja mendapatkan izin mengemudi dan membeli skuter baru. Lai juga berniat untuk mengajak jalan-jalan ibunya dengan skuter baru tersebut. Hal inilah yang membuat ibunya Lai merasa curiga bahwa rasanya tidak mungkin anaknya ini menghilangkan nyawanya sendiri dengan melompat dari lantai 10 sebuah apartemen. Keanehan bagi ibunya pun bertambah. Karena di hari ditemukannya Lai sudah tidak bernyawa tersebut, Lai dan ibunya sudah janjian untuk bersama-sama untuk menebar abu kakeknya yang baru meninggal. Jadi sepanjang pagi ibunya Lai sudah sibuk mencari Lai dengan menghubungi beberapa kenalannya. Namun tidak satu pun yang tahu keberadaan Lai. Jadi ibunya tahu-tahu mendengar kabar dari anaknya itu sudah ditemukan, tapi tidak bernyawa. Kecurigaan ibunya gak sampai di sana aja. Seorang ahli forensik Taiwan terkemuka bernama Gao Tacheng yang mempunyai 30 tahun pengalaman di bidang forensik juga mengemukakan beberapa kejanggalan. Apa saja kejanggalannya? Berikut temuan dari ahli forensik tersebut. 1. Kondisi jasad yang terlihat utuh tanda kutip. Gao mengungkapkan bahwa hanya ditemukan patah tulang pada siku kanan Lai. Luka yang ditemukan pada Lai tidak seperti korban yang jatuh dari lantai 10 sebuah gedung. Yang kedua, posisi jasad yang terlihat seperti diletakkan dan juga jarak yang terlalu dekat dengan gedung. Karena biasanya jika orang melompat dari ketinggian itu, biasanya mempunyai jarak sekitar 5 meteran dari gedung. Ketiga, mata panda, di mana biasa ditemukan pada korban lompat dari ketinggian 1-3 hari setelah kejadian terjadi. Keempat, tidak ditemukan luka eksternal pada kepala yang biasa ditemukan pada kasus yang sama. Gao berargumentasi bahwa ini membuka dugaan bahwa Lai diracun dulu lalu diletakkan di sana. Kelima, ada luka tusukan jarum pada lengan kanan yang makin menguatkan dugaan Gao bahwa Lai tewas karena diracun. Namun ada hal lain yang terungkap, bahwa 2 jam sebelum Lai ditemukan tewas, Lai sudah menikah dengan seorang pria berumur 26 tahun bernama Xia. Dan apartemen di mana Lai ditemukan merupakan apartemen Xia tinggal. Siapa Xia ini? Xia adalah pria berumur 26 tahun yang baru dikenal Lai. Mereka juga baru bertemu 2 kali. Di mana pertemuan pertama mereka pada akhir April 2023 di saat kakek Lai meninggal dunia. Xia merupakan agen escrow kakeknya Lai. FYI ini, agen escrow adalah pihak ketiga yang bertanggung jawab atas dokumen atau aset escrow yang dipercayakan kepadanya sebelum dialihkan kepada yang berhak terhadap aset tersebut ya. Ayah Xia sudah 20 tahun menjadi agen escrow kakeknya Lai, di mana di beberapa tahun terakhir Xia ikut membantu ayahnya. Jadi jelas Xia dan ayahnya mengetahui betul berapa kekayaan dari kakek Lai. Semua kekayaan kakek Lai yang berjumlah sekitar 242 miliar rupiah dalam bentuk properti
yang diwariskan ke Lai. Padahal kakek Lai mempunyai 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tentang keluarganya ini kita bahas nanti ya. Diketahui bahwa Xia sempat memberikan masukan kepada Lai untuk memudahkan warisan yang dia dapatkan. Lai harus menikah. Entah kenapa, Lai setuju untuk menikah dengan Xia. Jadilah Xia dan Lai menjalankan rencananya pada tanggal 4 Mei dengan memulai hari dengan membeli sarapan di Starbucks, lalu menuju ke kantor KUA-nya Taiwan gitu. Mereka mendaftarkan pernikahan mereka di sana. Untuk mengesahkan dokumen tersebut, mereka membutuhkan tanda tangan 2 orang saksi. Xia pun mencari orang di pinggir jalan untuk meminta kesediaan mereka menjadi saksi pernikahan mereka, dengan alasan mereka tidak direstui keluarga karena menikah sesama jenis. Dan Lai ada di sana menyaksikan Xia meminta tanda tangan kedua orang asing yang mereka temukan di jalan. Jadi di jam 9 pagi itu, mereka sudah terdaftar sebagai pasangan yang sudah menikah. Lalu setelah itu mereka menuju ke apartemen Xia di lantai 10 dan menonton anime Demon Slayer bersama-sama. Pernyataan ini tervalidasi dengan bukti CCTV lift apartemen yang menunjukkan Lai dengan sukarela, tidak terlihat ada paksaan naik menuju apartemen Xia. Sekitar pukul 11, Xia memutuskan untuk mandi dan meninggalkan Lai sendiri menonton anime. Setelah selesai mandi, Xia tidak bisa menemukan Lai di dalam apartemennya. Namun, barang-barang Lai ada di tempatnya. Xia pun keluar mencari Lai dan turun melalui tangga. Xia menemukan Lai sudah tidak bernyawa di luar apartemen sekitar 11.09. Namun beberapa kejanggalan yang di-highlight oleh netizen sehubungan dengan Xia dan pernikahan Xia dan Lai. Yang pertama, di saat Xia menemukan Lai sudah tidak bernyawa, ada seorang laki-laki di TKP yang menelpon pihak berwajib bertanya kepada Xia, apakah dia mengenali pria yang terbaring tersebut? Dan Xia menjawab, dia tidak mengenalnya. Yang kedua, tidak terlihat adanya chemistry di antara mereka berdua. Dari CCTV lift apartemen, Lai dan Xia tidak terlihat dekat. Boro-boro kasmaran ya. Mereka kan baru nikah ya. Xia terlihat sibuk dengan HP-nya, Lai garuk-garuk kepala dan sempat berbicara sebentar, sama sekali nggak kayak pasangan. Yang ketiga, tertangkap CCTV Lai dan Xia menuju ke tempat mereka mendaftarkan pernikahan. Mereka menaiki motor, di mana Lai dibonceng oleh Xia. Selain terlihat Lai berpegangan pada handle belakang motor, bukannya berpegangan kepada Xia, terlihat juga mereka berdua memakai kaos biasa, celana pendek, dan sandal jepit. Yang jelas bukan outfit untuk celebrating love dan menikah. Begitu analisa netizen. Tapi benar juga sih. 4. Xia punya pacar perempuan. Yang bikin makin aneh, di saat HP Lai dicek oleh penyidik, ditemukan Lai menggoogle di pagi hari kejadian pernikahan sesama jenis yang efektif. Seakan-akan dia mencari tahu tingkat legalitas pernikahan sesama jenis. Jika mereka memang sepasang kekasih, bukankah normalnya akan mengabari kabar baik jika mereka menikah? Tapi Lai tidak pernah mengabari hal itu kepada siapapun. Kakek Lai bukan berasal dari orang yang kaya raya. Dulu kakek Lai dan nenek Lai mendapat penghasilan dengan bekerja di penggilingan padi. Dan setiap bulan kakek Lai menyisihkan uangnya untuk ditabung, dan ada saatnya tabungan itu dibelikan ke properti tanpa mengetahui bahwa properti di daerahnya itu jadi bertambah nilainya berkali-kali lipat. Sampailah di suatu hari kakek Lai ingin anak laki-lakinya yang kedua yang mempunyai disabilitas untuk mempunyai kehidupan normal seperti anak laki-laki normal lainnya. Berangkatlah kakek Lai ke Indonesia untuk mencari istri untuk putra keduanya itu. Dan berhasil, dia membawa si calon mantu ke Taiwan dan menikahkannya dengan putra keduanya. Namun mantunya ini gak ngerasa kerasan. Gak cuma ngerasa asing di negara orang, tapi juga si mantu ngerasa risih dengan jelalatannya si kakek. Sampailah pada suatu hari si mantu memutuskan untuk balik lagi ke Indonesia.
setelah dia melahirkan satu anak perempuan dengan putra keduanya, kakek Lai. Kakek Lai tidak putus asa. Kali ini dia mencari calon mantu dari Cina. Dan bertemulah dia dengan Chen, ibunya Lai, dan dibawa balik ke Taiwan untuk dinikahkan dengan putra keduanya tersebut. Awalnya seperti baik-baik saja, sampai suatu hari Nenek Lai menemukan ibu Lai dan kakek Lai berselingkuh, sampai menghasilkan anak laki-laki yang bernama Lai, dan membawa permasalahan ini ke pengadilan dengan dakwaan perzinaan. Nenek Lai membawa hasil tes DNA yang menyatakan Lai adalah anak biologis kakek Lai. Kakek Lai pun terbukti bersalah dan dihukum 1 tahun penjara. Namun Nenek Lai tidak pernah bercerai dengan kakek Lai. Usai di penjara, kakek Lai balik ke rumahnya di mana hanya ada ibu Lai dan Lai yang tinggal di sana. Baik Nenek Lai dan anak-anak kandungnya, semua sudah meninggalkan rumah tersebut. Dan entah bagaimana ceritanya, kakek Lai sebelum meninggal sudah memutuskan untuk mewariskan semua hartanya ke Lai dan tidak sepersen pun ke istri sahnya. Karena kakek Lai kan gak pernah cerai dengan Nenek Lai. Tapi gak sepersen pun juga ke anak-anak dan cucu-cucunya. Pada Juni 2024, Xia pun divonis bersalah atas tuduhan menggunakan dokumen palsu untuk memanipulasi pernikahannya dengan Lai. Xia dihukum karena mencoba mendapatkan hak atas warisan Lai melalui cara yang tidak sah, yaitu dengan mempercepat proses pernikahan hanya beberapa jam sebelum kematian Lai. Putusan pengadilan ini membatalkan pernikahan tersebut dan menyatakan Xia tidak berhak atas warisan Lai dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Namun, ia tidak didakwa atas kematian Lai. Sampai saat ini kasus kematian Lai masih dalam penyelidikan. Meanwhile, jasad Lai sudah 1 tahun lebih dibekukan di kamar mayat karena dikhawatirkan masih dibutuhkan untuk penyelidikan lebih lanjut terkait dengan hilangnya nyawa Lai. Jadi begitulah cerita lika-liku hilangnya nyawa seorang remaja pewaris 242 miliar rupiah yang masih menjadi misteri dan ditunggu oleh banyak orang untuk penjelasan yang sebenarnya terjadi dengan Lai. Semoga Lai bisa mendapatkan keadilan atau setidaknya bisa beristirahat dengan tenang dengan dikubur atau dikremasi jasadnya. Sampai jumpa di kisah yang kuceritakan berikutnya.